Hai hai sahabat Anissa, ketemu lagi. Nah, sekarang aku ingin membuat tutorial sanggul Puspasari yang biasa digunakan oleh pengantin Sunda, khususnya Sunda Putri. Penasaran? Yuk disimak ya. Pertama-tama kita bagi dua bagian atau kita parting menjadi dua bagian seperti itu. Lebarnya yang untuk di atas kepala adalah 1 telapak tangan dan juga sama. Nah, itu juga tingginya ikatan rambut juga sama 1 telapak tangan. Kita siapkan karet yang sudah disisipin oleh jepit lidi ya. Kalian perhatikan cara mengikatnya. Mengapa pakai jepit lidi? Supaya lebih mudah untuk melepasnya. Jadi nanti melepasnya tinggal kalian angkat aja jepit lidinya dan karetnya akan terbuka dengan sendirinya, dan ini juga membuat ikatan yang semakin kuat. Pastikan model menghadap lurus ke depan supaya ikatan tidak miring ke kiri atau miring ke kanan. Dan kemudian kita rapikan lagi rambutnya dengan harnet. Kita bungkus semua rambut, ikatan rambutnya. Nah, seperti itu. Dan nanti kita bikin gelung rambutnya. Pastikan semuanya masuk ke dalam harnet ya, supaya tidak acak-acakan. Kita buat gelung rambut dan kemudian kita amankan dengan jepit lidi bagian kiri, kanan, atas, bawah supaya gelungnya kuat sebagai tempat pangkuan cemara. Kita pastikan walaupun memang kadang-kadang agak keras untuk menjepitnya, kita pastikan jepitnya itu tidak terkena kulit kepalanya ya, supaya tidak kesakitan. Jangan lupa untuk anak-anak rambut yang ada di bawah, kita bawa ke atas dengan hairspray supaya lebih rapi. Kemudian kita sasak bagian rambut yang atas dan kita arahkan ke belakang. Kita sasak semuanya, kemudian kita arahkan ke belakang. Merapikannya bisa memakai sisir sikat atau sisir finishing, ada yang bilang begitu. Tapi kalau aku cuma cukup pakai sisir sasak aja. Dan menyisirnya juga tidak boleh terlalu dalam agar sasakannya tidak jebol lagi ya. Kemudian aku buat dulu, biasanya kalau aku bikin jabing dulu. Nah, jabing itu ciri-cirinya pengantin Sunda. Jadi rambutnya, sasakan rambutnya menutupi 2/3 telinga. Filosofinya itu supaya pengantin tidak mendengarkan hal yang buruk-buruk. Kalau pengantin Jawa itu namanya sunggar, tapi kalau pengantin Sunda itu namanya jabing. Nah, biasanya sanggul Sunda Putri itu tipis di bagian telinga, tapi tinggi di bagian atas kepala. Ya, seperti itu. Jangan lupa kita amankan dengan jepit ya. Setelah kita rapikan, setelah terbentuk, kita amankan dengan jepit di bagian belakang. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute. Apabila sudah jadi, kita amankan lagi dengan hairspray dan kita rapikan bagian belakangnya ya.
kita bagi dua, kemudian kita pelintir rambutnya, kita sesuaikan dengan gelungnya. Jadi dia rambut yang di bagian belakang itu tetap rapi. Nah, untuk amis chow itu anak rambut ya. Anak rambut kalau di pengantin Sunda memang harus diarahkan ke depan. Nah, dan bentuk godeknya kita ambil. Nah, itu kita godeknya namanya Sunda Putri itu kembang turi. Nah, kita membuat lingkaran seperti itu dibantu oleh hairspray. Dan supaya tidak terlepas itu bulatan rambutnya, kita bisa bantu dengan lem bulu mata. Kalau ada yang nanya itu kenapa eyeshadownya hijau begitu ya, nah kalian bisa lihat tutorial eyeshadow atau make up pengantin Sunda di videoku sebelumnya ya, karena memang aku lagi pingin riasan yang pakem. Nah, itu caranya membuat kembang turi untuk pengantin Sunda Putri. Kita arahkan, kita rapikan gitu ya, dan kita buat lagi di sisi sebaliknya. Sekarang kita mau pasang cemaranya. Nah, tadi ada yang bilang, ih cemara itu apa ya? Bukan pohon cemara ya, cemara itu sanggul seperti itu tuh. Jadi cemara itu ada dua, cemara tanpa tulang sama cemara yang memakai tulang. Jadi dalamnya itu seperti ada tulangnya gitu. Nah, itu yang kita pakai adalah cemara yang bertulang ya. Panjangnya biasanya 1,25 ya, dan kita arahkan ke kiri ya. Jangan lihat videonya, kalau videonya sepertinya ke kanan, tapi sebenarnya itu ke kiri ya. Ke kiri, kita putarkan ke atas ya, kita pertemukan lagi. Nah, kita pertemukan lagi. Kalau misalnya ada yang bilang, ih kok kayak begitu ya cemaranya, oh tenang aja, nanti bisa dirapikan dengan hairnet ya. Dan kita pertemukan lagi. Nah, kita tekuk lagi seperti itu. Nah, sisanya tinggal diikutkan aja, diselipkan di bawahnya. Nah, yang bagian atas seperti itu ya. Nah, sanggul Sunda Putri memang agak nongol ya, kalau aku bilang agak manyun gitu ya. Ya, nah itu cirinya sanggul Sunda. Beda dengan Jawa. Kalau Jawa itu biasanya datar, cepet gitu ya. Tapi kalau pengantin Sunda itu sanggulnya memang agak manyun gitu ya. Nah, setelah terbentuk kita amankan lagi dengan harnal. Bagian bawah dulu biasanya kita amankan ya. Kita amankan dulu bagian bawahnya dengan harnal. Seperti itu, yang satu di sana, yang satu di sini. Untuk merapikannya, kita ikuti aja alur jalannya rambut itu ya. Apabila ada yang ke atas ya kita arahkan ke atas, ada yang ke bawah ya kita arahkan ke bawah ya. Nah, itu harnal yang bagian atas juga kita amankan lagi, sanggul bagian atasnya dengan harnal, supaya tidak goyang ya, tidak lepas. Dan kemudian kita rapikan lagi dengan hairnet ya. Kita cari hairnet yang agak tebal, yang biasanya itu yang lebar ya, soalnya ada hairnet yang kecil untuk hairdo biasanya. Bila semuanya sudah terbungkus hairnet, kita tarik ya, kita putar, kita amankan dengan jepit. Nah, apabila sudah jadi seperti itu, kita jepitkan, kita lekatkan sanggul tadi ke rambut yang asli. Jadi di kulit kepalanya ya, kita jepit lagi. Jadi jepit lidi itu kan kakinya ada dua, jadi yang satu di sanggul pasangannya, yang satu di rambut yang diikat, yang tadi diikat sama kita tadi ya, rambut aslinya. Kita rekatkan
supaya tidak jatuh itu sanggulnya ya. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri, kalau bisa sampai benar-benar kuat, soalnya tuh nanti juga akan menyangga kembang goyang gitu ya. Rapatkan semuanya benar-benar aman dan jadilah sudah. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga manfaat buat kalian semua. Oke.